Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 15. Salah satu alasan mengapa Gunho tidak dapat dengan mudah memutuskan untuk memperoleh tanah sekarang adalah karena dia tidak mampu mengikat uangnya pada sebuah tanah. Kecuali dia mempunyai pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan pendapatan, dia tidak akan bisa menggunakan sejumlah besar uangnya untuk investasi jangka panjang seperti yang dilakukan para wanita yang membeli tanah di Yojo. Lalu apa yang harus aku lakukan? Gunho berjalan berkeliling di kamarnya dengan tangan disilangkan. Dia tidak dapat menemukan ide bagus. Dia memikirkan bendungan yang disebutkan oleh makelar barang tak bergerak. Bendung merupakan suatu pembatas yang dibangun untuk mengendalikan aliran air sungai. Membangun bendungan di sungai seharusnya tidak terlalu sulit, sedangkan membangun bendungan di sungai yang arusnya deras membutuhkan konstruksi skala besar dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Gunho memikirkan apa yang dikatakan Ketua Li kepadanya tentang proyek 4 sungai besar sebelumnya. Apakah menurut Anda MB akan terpilih? Jika ya, apakah dia akan mengerjakan proyek 4 sungai besar? Jika demikian, siapa yang paling diuntungkan dari proyek tersebut? Gunho berjalan lagi di kamarnya dengan tangan disilangkan. Penerima manfaat pertama haruslah pemilik tanah di sekitar sungai, dan ya ampun. Sebuah ide terlintas di benak Gunho. Sebuah bola lampu menyala di atas kepalanya. Itu dia. Ini konstruksi pengerukan. Gunho mengulangi apa yang dikatakan Ketua Li tentang proyek sungai besar sekali lagi. Apakah menurut Anda MB akan terpilih? Petik 1. Dia kemungkinan besar akan terpilih. Perekonomian sedang tidak baik saat ini, sehingga para pemilih condong ke arah MB yang pernah menjadi CEO sebuah perusahaan besar. Harapan mereka tinggi. Selain itu, lawannya, Dong Yang Jong, adalah tidak terlalu populer. Jika demikian, apakah dia akan memenuhi janji proyek 4 sungai besar? Dia pasti akan melakukannya. Dia memiliki pengalaman bagus dengan proyek pembaruan sebelumnya dengan Cheonggyecheon. Itu sukses, jadi dia pasti akan melakukannya lagi tanpa ragu-ragu. Jika ya, siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini? Yang akan menjadi pemilik tanah di sekitar 4 sungai, dan orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek tersebut perusahaan konstruksi. Namun dia tidak akan memilih Hyundai Construction untuk proyek tersebut karena dia pernah bekerja di sana sehingga masyarakat akan mencurigai adanya hubungan antara sungai tersebut. 2. Saya harus mengesampingkan perusahaan konstruksi besar itu. Perusahaan konstruksi skala menengah akan dipilih. Yang mana di antara mereka yang memiliki pengalaman dalam konstruksi pengerukan atau konstruksi pabrik industri? Ia mempersempit daftar perusahaan konstruksi yang mungkin dipilih untuk berpartisipasi dalam proyek 4 sungai besar menjadi perusahaan skala menengah yang memiliki pengalaman pengerukan atau konstruksi pabrik industri. Gunho mulai mencari di internet. Berinvestasi di real estate adalah pilihan bagus bagiku, tapi berinvestasi di saham yang terkait dengan proyek juga bagus. Orang yang punya uang menghasilkan lebih banyak uang. Aku punya lebih dari 1,1 miliar won. Aku tidak ingin uangku terikat di real estate. Saham dapat dengan mudah dilikuidasi, jadi berinvestasi di saham adalah pilihan yang lebih baik bagi saya. Jika saya menggunakan 1,1 miliar won saya untuk berinvestasi di saham, saya dapat dengan mudah memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh investasi saham KM Steel saya sebelumnya. Gunho mulai mencari di internet dengan antusias. Saya harus mencari perusahaan konstruksi yang kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam proyek 4 sungai besar. Dia sudah terlambat. 2 kandidat kuat yang terdaftar di KOSD Aki. Hua Construction dan Samok Jong Company sudah menjadi populer di kalangan investor kecil. Perusahaan Samok Jong sekarang menjadi Samok S-Form. Hua Construction adalah perusahaan konstruksi pabrik industri, dan perusahaan Samok Jong memproduksi cetakan konstruksi. Sial, orang-orang ini sangat cepat. Konstruksi Hua dan perusahaan Samok Jong tidak sepopuler ini sebelumnya. Gunho mengamati volume perdagangan saham kedua perusahaan tersebut dan memverifikasi apakah investor asing dan institusi membeli saham mereka. Volume perdagangan meningkat, dan harga saham mereka berada di atas rata-rata pergerakan 20 hari. Haruskah saya masuk sekarang? Masih ada waktu hingga pemilihan presiden. Gunho menghela nafas dan bergumam sambil menutup matanya.
Dia kemudian melihat ke ruang kosong. Dia hanya bisa memikirkan konstruksi EEHWA dan perusahaan Samok Jong saat ini. Dia bahkan tidak mendengar pengantar barang yang membunyikan bel pintu kantornya. Gun-ho membuat keputusannya. Dia mentransfer 1,1 miliar won dari rekening Kookmin Bank ke rekening sahamnya. Saya sekarang melihat kartu pemain lain. Gun-ho mulai membeli saham EEHWA Construction mulai jam 10 pagi hari itu. Harga sahamnya 900 won dan sekarang lebih dari 1000 won. Hanya Tuhan yang tahu apakah harga mencapai puncaknya atau akan naik lebih tinggi. Saya punya waktu 6 bulan lagi hingga pemilihan presiden. Saya yakin harga akan terus naik hingga saat itu. Gun-ho sedang duduk di depan monitor komputer dan membeli saham. Sekitar jam 3 sore, Gun-ho memverifikasi akun sahamnya untuk melihat berapa banyak saham yang dia miliki sekarang dan berapa nilai pasarnya. Pembangunan EEHWA 300 juta won, dan perusahaan Samok Jong 50 juta won. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Gun-ho menghitung berapa banyak yang bisa dia peroleh jika dia menjual sahamnya sekarang. Harga saham belum naik dan penjualannya akan dikenakan biaya perdagangan saham sebesar 1.200.000 won. Jadi hasil bersihnya adalah minus 200.000 won. Lumayan. Gun-ho menghabiskan 350 juta won hari ini untuk membeli saham. Jika dia menjual saham tersebut, dia harus membayar biaya perdagangan sebesar 1,2 juta won, jadi itu akan menjadi kerugian baginya. Aku tidak sarapan dan makan siang hari ini. Keesokan harinya, Gun-ho melewatkan makan siangnya lagi dan masuk ke situs perdagangan saham dan mengajukan penawaran untuk membeli saham yang sama. Candlestick saham menunjukkan bahwa harga saham telah menurun. Kerugian dari jumlah yang saya investasikan kemarin lebih dari 5 juta won. Saya akan melakukan rata-rata turun untuk menurunkan biaya rata-rata. Gun-ho menginvestasikan 400 juta won lebih banyak pada saham hari itu. Gun-ho istirahat pada hari ketiga. Pasar saham menjadi lambat. Saya mungkin harus tetap berinvestasi dalam jangka panjang dengan saham ini untuk menghasilkan uang. Apakah saya melakukan kesalahan dengan berinvestasi di saham ini? Gun-ho yakin harga saham terkait proyek 4 sungai besar akan terus berfluktuasi hingga pemilihan presiden. Gun-ho menghabiskan 1 minggu untuk menginvestasikan seluruh 1,1 miliar wonnya di saham, 70% di EEHWA Construction dan 30% di Samokyong Company. Jangan terombang-ambing antara harapan dan ketakutan setiap hari karena fluktuasi harga yang terus-menerus. Pemilihan presiden akan diadakan pada bulan Desember. Saya akan tetap berada di perpustakaan membaca buku saat itu. Gun-ho melihat dirinya di cermin. Dia tampak menua dengan cepat selama seminggu terakhir. Matanya cekung dan dia bisa melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Saya melewatkan waktu makan dan hanya makan lomein selama seminggu itu sebabnya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan Majelis Nasional Korea untuk membaca buku. Ia biasanya memilih buku-buku yang berhubungan dengan ekonomi atau manajemen. Power Shift, Revolutionary Wealth, Currency Wars, dan 7 Habits of the Rich. Dia juga menyukai buku-buku seperti Cara Menawar di Lelang, Membeli Tanah Meski Berutang, Pilihan Buatan China, Deal. Sukses atau gagal. Gun-ho melamun saat berjalan di alun-alun di depan gedung Majelis Nasional di Pulau Yeouido. Ini tentu saja merupakan hasil yang bagus selama tidak ada variabel. Gun-ho sangat ingin tahu apakah harga sahamnya turun atau naik. Kalau naik atau turun gimana? Terus gimana? Kalau turun saya merasa tidak enak, dan kalau naik, saya mati-matian ingin menjual. Saya harus menunggu sampai hari pemilihan presiden. Mereka yang membeli saham di kredit atau dengan pinjaman akan membuat gelisah. Saya berbeda. Saya berinvestasi di saham dengan pasti. Saya harus tenang. Gun-ho menganggap orang-orang bodoh yang berinvestasi di saham dengan pinjaman atau kredit, terutama orang-orang yang menginvestasikan semua yang mereka miliki. Saya membeli saham KM Steel seharga 30 juta won terakhir kali dan menjualnya dengan harga 3 juta won. Bagaimana jika hanya 30 juta won yang saya miliki dan itu juga pinjaman? Saya jelas akan menjadi orang dengan kredit buruk. Gun-ho membayangkan dirinya masih bekerja di pabrik dan meminjam 30 juta won untuk berinvestasi di saham KM Steel dan kehilangan sebagian besarnya.
Dia pikir dia tidak ingin melanjutkan hidupnya lebih lama lagi dan dia mungkin akan bunuh diri jika itu terjadi. Berinvestasi di pasar saham adalah aktivitas yang sangat berbahaya. Itu sebabnya Ketua Lee mengatakan saya tidak boleh berinvestasi di pasar saham kecuali saya yakin. Gun-ho mengira Ketua Lee memiliki mata yang bijaksana. Dia mungkin tidak punya gelar akademis yang tinggi, tapi sikapnya terhadap masyarakat luar biasa. Matanya mirip dengan mata Byung-chul Lee, pendiri Samsung yang saya lihat di gambar. Ketika dia berinvestasi di pasar saham saat dia bekerja di pabrik, dia benar-benar ingin memeriksa pasar setiap jam. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya di pabrik dan tangannya pernah terluka saat memegang mesin cetak injeksi. Dia bisa merasa tenang kali ini karena dia tidak memiliki hutang apapun dan dia menginvestasikan 1,1 miliar won. Sekalipun harga sahamnya turun hingga setengah dari harganya, dia masih memiliki 550 juta won. Gun-ho masih berjalan di alun-alun depan gedung Majelis Nasional ketika seseorang memanggil namanya di belakang punggungnya. "Apakah kamu Gun-ho Go?" Itu adalah Min Hyo Kim, teman kampung halaman Gun-ho. Gun-ho bersekolah di SD yang sama dengannya dan dia bergaul dengannya sampai SMP meskipun mereka tidak bersekolah di SMP yang sama. "Oh, Min Hyok, apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihatmu di perpustakaan tadi, tapi aku tidak yakin apakah itu benar-benar kamu. Berat badanmu bertambah tetapi tidak banyak berubah. Apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada, aku menganggur." "Apa pekerjaanmu?" "Dulu saya bekerja di kantor, tapi sekarang saya sedang belajar untuk ujian mendapatkan pekerjaan di pemerintahan level 7. "Benarkah? Kenapa kamu berhenti dari pekerjaanmu?" "Wah, aku tidak bisa melihat masa depanku dengan pekerjaan itu. Menurutku pekerjaan di pemerintahan adalah yang terbaik di negeri ini. Aku dulu bekerja di Departemen Jaminan Kualitas di sebuah perusahaan menengah. Aku harus bekerja sampai larut malam, sepanjang waktu dan tidak bisa melihat diriku tumbuh di sana." "Begitu, ujian level 7 sulit untuk dilewati, kan? Mengapa kamu tidak mencoba ujian level 9 saja?" "Saya sebenarnya sedang mempersiapkan keduanya. Kamu seharusnya memulainya lebih awal. Agak terlambat untuk memulainya di usia kita." Iya, tapi kalau bisa dapat pekerjaan di pemerintahan, itu masih bagus. Soalnya lulus ujian itu tidak mudah. Stres banget, haha. Kamu akan baik-baik saja. Kamu kuliah di Universitas Kookmin, bukan? Menurutku kamu akan lulus. Terima kasih sudah mengatakan itu. Kenapa kamu tetap menganggur? Kukira aku dengar kamu bekerja di suatu tempat. Saya punya bisnis di Tiongkok dan kembali ke Korea belum lama ini. Saya masih memikirkan apa yang ingin saya lakukan." "Oh, begitu. Berikan nomormu. Aku masih tinggal di Bucheon. Ini nomorku. Terima kasih. Telepon aku setelah kamu lulus ujian." Gun-ho menatap punggung Min Hyok dengan tatapan kosong. "Saya berharap dia bisa lulus ujian. Kalau saya tidak salah ingat, ayahnya adalah seorang sopir bus. Saya rasa dia sedang berusaha keras untuk keluar dari kemiskinan yang diwariskan. Mengikuti ujian kerja di pemerintahan mungkin merupakan pilihan yang tepat baginya. Kata orang, jika kamu lulus ujian kerja pemerintah level 9, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri, dan jika kamu lulus level 7, maka keluargamu akan bangga padamu." Haha, Gun-ho menghela nafas dan tersenyum pahit. Gun-ho terus berjalan di alun-alun. Bagaimana jika MB tidak terpilih? Gun-ho menggelengkan kepalanya berpikir dia pasti akan terpilih. Bagaimana jika MB meninggal karena kecelakaan? Saya membaca dari beberapa buku bahwa ketika salah satu mantan presiden kita, Syngman Rhee menjadi calon presiden, dua calon presiden yang berlawanan. Dr. Byeong Wook-jo dan Dr. Ik Hee-sin meninggal secara tidak terduga saat mencalonkan diri sebagai presiden. Gun-ho mendapati dirinya terkejut memikirkan kemungkinan kematian mendadak MB. Saya perlu lebih banyak pelatihan dalam mengendalikan pikiran saya. Baru seminggu sejak saya membeli saham tersebut, dan saya sudah merasa cemas. Gun-ho tidak dapat berkonsentrasi pada buku-buku di perpustakaan karena perhatiannya terganggu oleh segala macam pemikiran bagaimana jika aku tidak bisa terus seperti ini. Ayo jalan-jalan ke luar negeri. Aku akan pergi ke Jepang. Gun-ho memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat ke Tokyo, Jepang selama 3 malam 4 hari. Saya belum pernah ke Jepang.
Ayo kunjungi Tokyo dan lihat bagaimana orang Jepang menjalani hidup dan dapatkan ide tentang bisnis saya berikutnya. Gunho mampir ke agen perjalanan. Agensi merekomendasikan kepadanya paket perjalanan yang mencakup tur kota Tokyo dan kunjungan ke kota kecil, Nikko yang terkenal dengan sumber air panasnya. Oke, aku akan mengambilnya. Gunho ingin melupakan hal-hal yang ada di kepalanya dan segera memesan tiket penerbangan ke Jepang. Gunho masih merasa cemas selama berada di Jepang. Dia tidak bisa memperhatikan pemandu wisatanya, tapi yang terpikir olehnya hanyalah harga sahamnya. Dia mengikuti rombongan turnya ke Meiji Jingu Gaien di Shibuya, tempat hotelnya berada. Dia masih belum bisa menikmati turnya, dia masih memikirkan sahamnya. Saya menginvestasikan 1,1 miliar won. Apakah saya akan berhasil atau gagal dalam investasi ini? Saat dia sedang melamun, Gunho menyadari bahwa pasangan tua terus meliriknya. Jika aku punya 10 miliar won, aku tidak akan segugup ini dengan investasi 1,1 miliar won. Namun, hanya 1,1 miliar won yang kumiliki saat ini. Tentu saja, aku cemas. Aku menginvestasikan semua yang kumiliki. Gunho merasa cemas dan dia melihat sekeliling. Orang tua dari pasangan tua itu mendatangi Gunho sambil tersenyum dan bertanya, "Anak muda, kenapa kamu bepergian sendiri? Apa kamu tidak punya pacar?" "Haha, tidak, aku tidak melakukannya." "Apa yang sudah kamu lakukan selama ini tanpa mendapatkan pacar? Dulu, kamu sudah bisa mempunyai anak sendiri di usiamu." Orang tua yang usil, pikir Gunho. Istri lelaki tua itu sepertinya merasa kasihan pada Gunho karena dia sepertinya tahu betapa usilnya suaminya. Dia terus menyeret lengan lelaki tua itu ke arahnya. Ada banyak pasangan tua dalam grup wisata. Beberapa kelompok perempuan juga ada di sana. Gunho adalah satu-satunya pemuda di grup tur. "Saya melihat beberapa wanita muda di sini. Mengapa Anda tidak mengajak salah satu dari mereka berkencan?" "Haha, saya akan lulus, Tuan." Orang tua itu berbicara lagi dengan Gunho ketika rombongan pergi ke pusat perbelanjaan, Shibuya. "Kamu harus membeli sesuatu dan membagikannya kepada teman-teman wanitamu. Itu salah satu cara untuk mendapatkan pacar." Gunho berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa memikirkan hal lain selain sahamnya, kepala lelaki tua ini dipenuhi dengan masalah pacar. Keesokan harinya rombongan melanjutkan perjalanan ke Nikko. Gunho sedang melihat keluar jendela menikmati pemandangan di bus wisata menuju Nikko ketika lelaki tua itu datang dan duduk di sampingnya, dia sedang memegang makanan. Gunho mengira orang tua ini bisa sangat melelahkan. "Coba ini mochi, kami membelinya di jalan di Shibuya. Enak, terima kasih. Saya akan mencobanya." "Pak, menurut Anda calon presiden mana yang akan terpilih?" "Myung-bak tentu saja. Dong Yang Jong terlalu lemah." "Mengapa kamu mengatakan itu? Presiden kita saat ini, Mo Hyun-roh, belum melakukan sesuatu yang baik untuk perekonomian kita." Sebaliknya, Myung-bak Lee pernah bekerja sebagai CEO di sebuah perusahaan besar. "Saya yakin dia akan membuat perekonomian kita jauh lebih baik." "Don, bukankah menurutmu begitu, anak muda?" "Saya setuju dengan Anda, Tuan. Terima kasih untuk mochinya." Gunho terus melihat keluar jendela, jika tidak, dia mengira lelaki tua itu akan terus berbicara dengannya. Rombongan wisata tiba di Nikko Toshogu. Para wisatawan pun sibuk berfoto. "Oh, lihat patung monyet itu." Ada kelompok 3 wanita, mereka sepertinya adalah rekan kerja di kantor. Salah satu dari mereka mendatangi Gunho dan memintanya untuk memotret mereka. "Apakah kamu datang sendiri?" mereka bertanya pada Gunho dan tertawa. Gunho tidak mengatakan apapun sambil merasa malu. "Apakah ini perjalanan reboundmu?" salah satu dari mereka berkata, dan ketiga wanita itu mulai tertawa lagi. "Sial, aku merasa sangat malu sampai tidak bisa menikmati perjalananku lagi." Gunho berbicara pada dirinya sendiri. "Tuan, apa pekerjaan Anda?" "Pak." Gunho bingung ketika para wanita muda itu memanggilnya Tuan. Nah, Gunho sudah berusia 35 tahun, mungkin dia sudah cukup umur untuk dipanggil Tuan di mata para wanita muda itu. "Saya peneliti survei. Menurut Anda siapa yang akan terpilih pada pemilu presiden tahun ini?" Kyung Yang Hah. Wanita-wanita itu mulai tertawa lagi. "Tidakkah menurutmu kandidatnya, Dong Yang Jong akan menang dalam pemilihan presiden?" "Nah, Myung-bak Lee akan menang." "Gadis-gadis, ayo pergi.
Pemandu wisata memanggil kita. Cepat. Gunho merasa lega setelah mendengar orang mengatakan MB akan terpilih. Oke, aku bertaruh pada pihak yang menang. Gunho kembali ke Korea, dan hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa harga sahamnya. Mereka meningkat sebesar 5%. Orang-orang kecil sepertinya terus-menerus membeli saham, tapi lambat. Gunho merasa terlalu gugup dan bosan menunggu kenaikan harga saham. Dia memutuskan untuk menyewa mobil dan berkeliling Korea. Aku belum pernah ke banyak tempat di Korea. Gunho kembali ke rumah setelah mengunjungi Provinsi Jeolla, Provinsi Gyeongsang, Provinsi Chungcheon, dan Provinsi Gangwon. Dan dia memeriksa harga saham. Tidak banyak yang berubah. Gunho berpikir mungkin dia harus mulai bekerja. Sulit mendapatkan pekerjaan kantoran yang layak di Korea, tapi dia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan kasar. Dia mulai bekerja di pusat distribusi di kota Deoksan. Pekerjaannya adalah pekerjaan malam bongkar muat truk dengan paket-paket berat. Waktu akan berlalu dengan cepat dan dia akan merasa terlalu sibuk untuk memikirkan sahamnya. Pekerjaan itu sulit, dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke kamar mandi. Para pekerja di sana tampak miskin dan lapar. Gunho bisa melihat dirinya sendiri beberapa tahun yang lalu. Sepertinya kamu tidak pantas berada di sini. Mengapa kamu tidak mempelajari beberapa keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Seorang pria berusia 50-an yang melakukan pekerjaan yang sama dengan Gunho berbicara dengannya. Setiap pekerjaan sama berharganya. Tidak apa-apa asalkan saya dibayar. Jika Anda melakukan pekerjaan manual seperti ini dalam waktu lama, akan menimbulkan rasa sakit fisik di sana-sini di tubuh Anda. Pekerjaan itu memang berat. Gunho sudah merasakan sakit di pinggangnya. Lengannya terasa lembut. Kamu tidak boleh mengangkat kotak yang berat dengan pinggang seperti itu. Kamu harus meluruskan pinggangmu dan menggunakan lututmu untuk mengangkat kotak itu. Gunho dibayar sekitar 1.500 won per bulan untuk pekerjaan kasar di malam hari. Dia berkeringat banyak setiap malam dan dia harus mengoleskan obat pereda nyeri di bahu dan pinggangnya untuk menghasilkan 1,5 juta won per bulan. Itu terlalu sedikit untuk rasa sakit yang harus dideritanya. Kamu tidak bisa kaya dengan melakukan pekerjaan kasar. Kamu harus mendapatkan profesi setelah banyak belajar, atau kamu harus dilahirkan dari orang tua yang kaya sehingga titik awal hidupmu berbeda dari kebanyakan orang. Karena ini adalah pekerjaan malam, Gunho tidak perlu khawatir bertemu seseorang yang dia kenal saat dia bekerja. Gunho bekerja di sana untuk menghabiskan waktu sambil menunggu hasil yang diinginkan dari investasi sahamnya sebesar 1,1 miliar won. Gunho berpikir bahwa orang lain yang bekerja di sana untuk menghidupi keluarga mereka tidak akan pernah keluar dari kemiskinan. Mungkin itu sebabnya banyak anak muda saat ini memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Mereka hampir tidak mencari nafkah untuk diri mereka sendiri. Hal baik lainnya tentang bekerja di sana adalah dia dapat tidur nyenyak di siang hari karena bekerja di malam hari cukup melelahkan hingga membuatnya pingsan di siang hari. Dia melanjutkan hidup ini selama 2 bulan dan dia tidak memikirkan saham selama 2 bulan tersebut. Musim gugur hampir berlalu dan bunga-bunga kosmos berjatuhan. Suatu hari, Gunho bangun sekitar jam makan siang setelah bekerja hingga larut malam dan dia sedang membaca koran ekonomi ketika dia tertegun. Peringatan, kenaikan stok konstruksi Aehua itu tentang saham Aehua Construction. Dikatakan bahwa Bursa Korea KRX mengamati kenaikan harga saham yang tidak biasa di Aehua Construction dan memperingatkan investor tentang saham tertentu. Jika harga saham naik sebesar 60% selama 5 hari terakhir, Korea Exchange memperingatkan investor dan menghentikan sementara perdagangan selama 1 hari untuk mencegah kerugian pada investor. Saya berhasil. Gunho segera membuka rekening sahamnya. Jika saya menjualnya sekarang, nilai akun bersih saya akan menjadi 1,76 miliar won. Dengan menginvestasikan 1,1 miliar won, Gunho menghasilkan 660 juta won. Bagus sekali. Cukup. Ayo kita jual. Gunho memutuskan untuk menjualnya keesokan harinya setelah penghentian sementara perdagangan saham Bursa Korea akan dicabut. Gunho beritahu pusat distribusi bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya. Kami senang bekerja sama dengan Anda. Mengapa Anda berhenti? Saya sedang berbicara dengan ketua tim untuk menaikkan gaji Anda. Kami akan menaikkannya menjadi 1.700 won. Haha, terima kasih.
tapi aku sudah menemukan pekerjaan lain. Gunho ingin berteriak kepada staf pusat distribusi bahwa, hei, saya seorang pria dengan 1,76 miliar won. Sebenarnya, Gunho ingin meneriakkannya kepada dunia. Gunho duduk di mejanya di depan komputernya untuk menjual sahamnya. Mungkin ini terlalu dini. Saya masih punya waktu 3 bulan hingga pemilihan presiden. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin sebaiknya aku menjualnya sekarang. Harga sahamnya mungkin akan segera turun. Siapa tahu, lebih baik aku menjualnya sekarang selagi aku masih bisa menghasilkan uang. Gunho meletakkan tangannya di atas keyboard komputer dan melepaskan tangannya dari keyboard berulang kali. Setelah pembatasan perdagangan 1 hari pada saham Aihua Construction dicabut, harganya mulai naik lagi tanpa hambatan. Saham Samokyong Company mendapat peringatan yang sama seperti Aihua Construction dari Korea Exchange. Kampanye pemilu presiden semakin memanas menjelang pemilu. Pasar saham berfluktuasi secara tidak normal. Kandidat presiden, Myung Bakli terus-menerus mempromosikan proyek 4 sungai besar secara drastis, sementara kandidat lawannya, Dong Yang Jong dengan keras menyerang proyek tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu akan menimbulkan bencana di negeri ini. Harga saham terkait proyek 4 sungai besar terus berfluktuasi dengan pola yang tidak biasa. Gunho merasa senang dengan harga sahamnya yang terus meningkat, namun pergerakan harga yang tidak normal juga membuatnya takut. Pasar saham menjadi gila, negara menjadi gila. Keesokan harinya dan keesokan harinya, harga saham Aihua Construction dan Samokyong Company terus meningkat drastis. Media meliput aktivitas abnormal saham-saham tertentu termasuk saham Aihua Construction dan Samokyong Company. Dikatakan bahwa orang-orang terus berinvestasi secara tidak bertanggung jawab di saham-saham ini tanpa mengetahui informasi yang diperlukan tentang perusahaan tersebut. Harga saham terus naik terlepas dari apa yang mereka katakan. Pemutus arus dipicu dalam upaya menenangkan pasar saham yang terlalu panas. Wah, ayo istirahat. Gunho membuka rekening sahamnya. Nilai sahamnya melebihi 6 miliar won. Gunho menggigil, dan dia merinding. Uang saham tampaknya tidak bertambah banyak pada awalnya, tetapi begitu melewati jumlah tertentu, uang itu naik secara eksponensial, itu seperti bola salju. Gunho menerima panggilan telepon dari Minho yang dia temui di bar Sukho di Jalan Gyeongridan beberapa hari yang lalu. Gunho, bagaimana kabarmu? Apakah kamu mendapatkan pekerjaan? Tidak, belum. Kalau begitu datang dan temui aku di gerbang Gwanghwamun besok. Untuk apa? Besok kami akan mengadakan protes besar-besaran terhadap proyek 4 sungai besar. Banyak organisasi masyarakat yang akan bergabung dengan kami. Anda juga harus datang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu harus datang jika kamu mengkhawatirkan negara ini. Proyek itu akan menjadi bencana. Jika kamu orang Korea sejati, kamu harus datang. Saya pikir proyek itu dapat memberikan manfaat bagi kita. Dapat membantu mencegah banjir. Dasar bodoh. Gara-gara orang sepertimu, orang palsu seperti MB bisa mendapatkan kekuasaan. Tahukah kamu kenapa aku melakukan semua ini? Aku melakukan ini bukan demi uang karena aku tidak menghasilkan apa-apa dengan memprotes. Tapi aku lakukan ini untuk anak cucu kita. Datanglah besok. Saya tidak akan menerima jawaban tidak. Kurasa aku harus melakukan sesuatu besok. Kita menghirup udara yang sama di bawah langit yang sama. Makanya belum punya pekerjaan. Terpilihnya MB harus kita hentikan, kandidat Dong Yang Jong harus menang. Gunho menekan keinginannya untuk mengatakan, saya ingin MB menang. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu akan datang besok, kan? Oke. Setelah menutup telepon dengan Minho, Gunho berbicara sendiri. Saya tidak tahu apakah proyek 4 sungai besar akan membawa manfaat atau bencana bagi negara. Saya tidak tahu kandidat mana di antara Myung Bakli atau Dong Yang Jong yang harus menang untuk negara ini. Saya hanya seorang investor saham. Saya harus menghasilkan uang. Anda tidak tahu bagaimana saya menjalani hidup ketika saya tidak punya uang. Anda tidak tahu betapa parahnya saya harus menderita selama ini hanya karena saya tidak punya uang. Saya harus menghasilkan uang. Aku tahu kamu masih meremehkanku dari lubuk hatimu yang paling dalam. Gunho mengepalkan tinjunya dan membentur dinding dengan itu. Saya akan menghasilkan uang. Itu menimbulkan suara keras dan ikan Gunho langsung membengkak.
Gunho tetap di kantornya sambil menatap monitor komputer sepanjang hari. Dia bahkan tidak keluar. Pengaturan waktu sangat penting dalam saham. Saham-saham yang harganya terus naik secara tidak normal seperti yang dimiliki Gunho, bisa saja turun harganya kapan saja jika sekelompok investor yang mempengaruhi harga memutuskan untuk menjualnya. Kecuali saya mendapatkan kandil merah solid, saya akan menyimpan saham ini. Gunho membeli satu komputer lagi dan memantau pasar saham menggunakan dua komputer. Dia membiarkan grafik 1 menit, grafik candlestick, dan grafik tick tetap terbuka di layar komputernya dan terus mengamati pergerakannya. Saat matanya menjadi kabur, Gunho menatap matanya di cermin. Mataku sangat merah. Sepertinya pembuluh darah di mataku pecah. Gunho menggosok matanya dan menunggu sampai jam 3 sore ketika pasar saham tutup sebelum dia pergi ke dokter mata. Dokter mata memeriksa mata Gunho dan berkata, "Kamu sebaiknya mengistirahatkan matamu. Jangan menggunakan komputer atau membaca buku untuk sementara waktu. Semua pembuluh darah di matamu pecah." Saat dia menerima perawatan mata termal elektrik di ruang praktek dokter mata, dia masih memikirkan tentang sahamnya. "Saya tidak punya waktu untuk ini. Stok terkait proyek 4 sungai besar masih meningkat." Segera setelah dia kembali ke telepon kantornya, dia menyalakan komputernya. "Saya tahu dokter mengatakan saya tidak boleh menggunakan komputer untuk sementara waktu, tapi itu akan baik-baik saja. Saya tidak akan kehilangan penglihatan saya karena ini." Gunho melihat grafik saham di Eihua Construction dan Samok Jong Company. "Saya kira harganya bisa mencapai lebih dari 20.000 won per saham. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang memegang saham ini yang membelinya dengan harga terendah seperti yang saya lakukan." Surat kabar memperingatkan para investor tentang saham yang terkait dengan proyek 4 sungai besar. Mereka bilang harga saham-saham itu sudah terlalu tinggi, dan membeli saham-saham itu sekarang berarti bunuh diri. Meski mendapat peringatan dari media, harga saham tersebut terus meningkat hingga beberapa hari berikutnya. Orang-orang yang berinvestasi di saham ini akan bernasib sama seperti MB. Gunho tetap tinggal di kantornya dan bahkan tidak repot-repot berbelanja bahan makanan atau pergi ke restoran untuk makan. Dia hanya makan apa yang ada di lemari esnya, nasi, kimchi, dan acar lobak. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari grafik saham karena harganya mungkin akan mulai turun. Untuk saham-saham seperti ini, jika ada orang yang mulai membuang sahamnya karena suatu alasan, maka orang-orang lainnya akan mengikuti mereka dengan menjual sahamnya tanpa ragu-ragu. Jadi saya harus memperhatikan pergerakannya dengan cermat. Candlestick merah solid bisa muncul di dalamnya 5 menit. Setelah itu terjadi, saya akan mulai kehilangan uang saya dengan cepat. Gunho menatap monitor komputer sambil memberikan resep obat tetes mata ke matanya. Dia terkadang berbaring di tempat tidurnya karena rasa sakit di matanya. Dia sedang berbaring di tempat tidurnya untuk mengistirahatkan matanya ketika dia mendengar berita di TV. Dia biasanya tetap menyalakan TV-nya meskipun dia tidak benar-benar menontonnya. Terjadi kecelakaan besar di laut dekat kota pesisir Taean. Sebuah kapal bertabrakan dengan kapal minyak dan menyebabkan minyak tumpah ke laut. Gunho melompat dari tempat tidur. Apa? Tumpahan minyak ke laut. Kecelakaan besar. Sungai bisa terkena kecelakaan seperti ini, dan minyak bisa tumpah di sungai. Ini akan berdampak buruk pada harga saham terkait proyek 4 sungai besar. Gunho yakin masyarakat akan mulai menjual sahamnya terkait proyek 4 sungai besar besok pagi. Harga saham meningkat pesat, dan orang-orang itu sudah menghasilkan uang. Mereka tidak akan mempertaruhkan uang yang telah mereka hasilkan dari saham untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka akan mulai menjual saham mereka selama sesi perdagangan prapasar. Gunho yakin bahwa orang-orang yang memiliki saham yang terkait dengan proyek 4 sungai besar akan mulai menjual saham mereka sebelum jam perdagangan reguler pada pukul 8.30 pagi. Jam perdagangan reguler dimulai pada jam 9 pagi. Gunho tidak bisa tidur karena khawatir dia akan ketiduran dan melewatkan jam perdagangan prapasar pukul 8.30. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan seluruh uang yang dia investasikan di saham. Kalau banyak orang menjual sahamnya, itu akan menyebabkan pergerakan harga turun, dan beberapa hari kemudian tidak ada pembeli. Saya tidak akan bisa menjual saham saya selama beberapa hari dan harganya akan terus turun. Gunho tidak tidur malam itu dan menahan rasa sakit di matanya.
Itu adalah malam yang panjang. Dia menghabiskan malam itu dengan tertidur di kursinya dan terbangun berulang kali. Di pagi hari, Gunho menyalakan komputernya. Sekarang jam 8.30 pagi. Dia benar. Begitu sesi perdagangan prapasar dibuka, saham-saham terkait proyek 4 sungai besar mengalir ke pasar. Itu adalah momen yang memanas. Gunho mulai menjual sahamnya dengan panik. Dia punya banyak sekali saham dan harga penawarannya turun. Harga saham Aihua Construction dulunya 25.000 won per saham dan turun menjadi 24.000 won dan kemudian menjadi 23.000 won. Sehte, aku menekan tombol yang salah pada keyboard. Aku mengubah tawarannya. Gunho terkadang menekan tombol yang salah. Kecepatan orang lain menjual sahamnya lebih cepat daripada kecepatan kipas pendingin. Setelah Gunho selesai menjual semua sahamnya di Aihua Construction dan Samokjong Company, harga saham tersebut mulai bergerak turun. Gunho menjerit kesakitan. Matanya sangat sakit. Dia menutup matanya dengan telapak tangannya dan membuka jendela nilai akun bersihnya. Saldonya 19,8 miliar won. Jumlah sahamnya 0. Gunho menginvestasikan 1,1 miliar won dan menghasilkan 19,8 miliar won. Semuanya sudah selesai. Dia merasa lelah, lalu pingsan di lantai. Komputernya masih menyala, dan dia masih mengenakan pakaian. Dia bangun sekitar jam 4 sore. Gunho berlari ke kamar mandi dan mencuci wajahnya. Dia menatap matanya di cermin. Mataku masih merah, tapi rasa sakitnya hampir hilang. Setelah tidur berjam-jam, dia tidak merasakan sakit lagi di matanya. Begitu dia mulai merasa rileks, dia merasa lapar. Aku belum makan apapun sejak kemarin. Gunho pergi ke restoran Jepang di dekat pasar tradisional Yongdeungpo dan memesan sushi. Dia juga memesan sebotol minuman keras. Sudah lama sejak dia tidak minum minuman keras, 19,8 miliar won, 19,8 miliar won milikku. Dia terkekeh. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Aku selalu merasa kecil karena uang dan sekarang aku punya 19,8 miliar won. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi padaku? Gunho menuangkan minuman keras ke gelasnya. Berapa 19,8 miliar won? Katakanlah, saya menghabiskan 10 juta won setiap bulan untuk biaya hidup saya, lalu saya membutuhkan 120 juta won per tahun. Itu berarti saya bisa terus seperti itu selama 165 tahun ke depan. Gunho memutuskan untuk membeli minuman keras kepada orang-orang yang dia syukuri. Dan dia ingin membelikan kondominium untuk orang tuanya. Sahabatku tersayang, Jong-suk. Dia bergaul denganku ketika aku tidak punya teman sama sekali. Aku akan membelikannya minuman keras dalam jumlah besar. Sukho dari Jalan Gyeongridan. Aku tidak menyukai pria itu, tapi aku mampu membuka restoran sup mie Vietnam di Noryangjin dan menghasilkan uang dari Tiongkok karena dia. Aku akan membelikannya minuman keras juga. Mari kita lihat siapa lagi sial. Aku punya jaringan sosial yang sangat kecil. Gunho memesan 1 botol Chongha lagi. Seorang koki berseragam koki putih menyerahkan Chongha kepada Gunho. Dia tampak prihatin saat melihat mata Gunho dan bertanya padanya, apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Mata kiri Anda bengkak. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya? Gunho menuangkan Chongha cair bening ke dalam gelas dan menyerahkannya kepada koki. Terima kasih. Koki menyajikan sepotong sushi tuna untuk Gunho sebagai imbalannya setelah meminum segelas Chongha Gunho yang diberikan kepadanya. Gunho mencoba memikirkan orang lain yang dia syukuri saat meminum botol Chongha yang kedua. Itu benar, kecuali dari kota Cheongdam. Saya kira dialah orang yang paling saya syukuri. Saya rasa saya tidak harus membelikannya minuman keras mengingat usianya. Bagaimana dengan Master Park dari Gangnam? Haruskah saya bertemu dengannya jadi aku bisa berterima kasih padanya? Dia bilang aku akan menjadi kaya di usia 35 tahun. Menurutku, dia benar. Sekarang aku berusia 35 tahun dan akan tetap berusia 35 tahun hingga tanggal 31 Desember nanti. Ya. Menurutku saya ingin berterima kasih padanya untuk itu. Gunho meminum 1 gelas Chongha lagi. Dia merasa seperti dia bisa minum lebih banyak dari biasanya. Ini bukan saat yang tepat untuk membelikan kondominium untuk orang tuaku karena saat ini sedang musim dingin. Aku akan memberitahu mereka untuk bersiap-siap menjelang tahun baru Imlek.
Musim pindahan dimulai tepat setelah itu. Gunho memutuskan untuk meluangkan cukup waktu untuk memikirkan tentang apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Karena saya kaya sekarang, saya harus menjalankan perusahaan besar. Saya punya pengalaman bekerja di pabrik, haruskah saya menjalankan pabrik? Gunho berjalan di sekitar jalan di distrik Yongdeungpo setelah meninggalkan restoran Jepang. Lampu neon bersinar di jalan dan Gunho merasa seperti memberkatinya. Tahun berganti. Musim dingin kecil dan besar telah berlalu dan cuaca semakin hangat. Gunho pergi ke rumah orang tuanya. Matanya sudah pulih sepenuhnya saat itu. Hah, kupikir kamu akan datang untuk tahun baru Imlek. Ibu Gunho menyambut putranya. Mata kirinya bengkak dan merah seperti stroberi. Kondisi matanya terlihat lebih serius dibandingkan Gunho ketika pembuluh darah di matanya pecah. Dia sepertinya kesulitan membuka matanya. Ada apa dengan matamu, Bu? Oh, ini bukan apa-apa. Ayah Gunho ada di kamar tidur, dan dia membuka pintu sedikit untuk melihat Gunho. Keponakan Gunho ada di sana sedang makan. Gunho, aku tidak bisa bangun untuk menemuimu, nak, karena rasa sakit di pinggangku. Seseorang memukul mata ibumu. Seseorang memukulnya. Ya, saat dia bekerja di panti jompo, seorang lelaki tua penderita demensia memukulnya. Jangan ke sana lagi, Bu. Anda tidak bisa menyalahkan orang tua yang menderita demensia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dengan kakak? Mengapa Jong-ah ada di sini tanpa ibunya? Adikmu sedang bekerja akhir-akhir ini, jadi dia meninggalkan Jong-ah di sini. Di mana dia bekerja? Itu pabrik yang memproduksi gelas kertas. Dia sering terlambat pulang. Wah, kakakmu dan Jong-ah mengalami kesulitan akhir-akhir ini karena kakak iparmu. Bagaimana dengan dia? Dia tidak mendapatkan cukup pekerjaan dalam bisnisnya, jadi dia melakukan pekerjaan kasar akhir-akhir ini. Dia seharusnya tidak memulai bisnisnya sendiri. Jika dia terus bekerja di pabrik tempat dia dulu bekerja, dia tidak akan melakukannya, harus mendapatkan pinjaman juga. Wah, Ibu Gunho memasak doenjang jigai untuk Gunho dengan satu mata terbuka. Gunho makan dengan doenjang jigai ibunya yang lezat, dan kemudian dia meminta orang tuanya untuk duduk bersamanya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Kenapa kamu terlihat serius sekali? Apa kamu mendapat pinjaman juga? Dadaku rasanya mau tenggelam setiap kali ada yang bicara soal hutang. Seberapa jauh kita sampai tahun baru Imlek? 20 hari lagi. Setelah tahun baru Imlek, saya akan membelikan Anda sebuah kondominium. Anda harus memasarkan apartemen ini untuk penyewa berikutnya. Apa yang kamu bicarakan? Orang tua Gunho memandang Gunho, mereka memiliki ekspresi skeptis di wajah mereka. Kamu ingat aku pergi ke China tadi, kan? Sebenarnya aku mendapat uang dari sana. Aku akan membelikanmu sebuah kondominium, jadi kamu tidak perlu membayar sewa setiap bulan. Kami senang dengan tempat ini. Aku ingin membeli kondominium di Seoul. Kenapa kamu tidak pindah ke Seoul? Aku tidak suka Seoul. Kami tidak punya teman di sana, dan orang-orang di sana dingin. Kalau begitu, bagaimana dengan kota Gueol? Bu, Ibu selalu mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di kondominium di kota Gueol itu beruntung, dan mereka mungkin menjalani kehidupan yang baik di kehidupan sebelumnya. Saya bisa mendapatkan kondominium di sana dekat dengan balai kota. Aku bisa memberimu uang untuk menutupi biaya hidupmu juga, jadi berhentilah bekerja di panti jompo. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tahu berapa biaya untuk membeli sebuah kondominium di sana? Harganya 300 juta won. Bibimu dulu tinggal di sana di sebuah kondominium berukuran 30 pyong. Dia sekarang memperkecil ukurannya dan pindah ke kondominium Jugong di kota Mansu. Bagaimana dengan kondominium baru, Hillstead di sebelah balai kota? Berhentilah bersikap konyol. Kenapa kamu tidak tidur di sini hari ini dan pulang besok? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.